Gimana tuh waktu ngapret? Ini ternyata pilotnya laki-laki gitu. Ya itulah. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your first officer from the flight deck. Dia bilang, kopatnya perempuan ya? Begitu turun perempuan udah ngintip, mau ngeliatin kita sembunyi aja dua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan dan akhwat Radio Rasil. Saya Kapten Abdul Aziz Hamid mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan ke hari raya Idul Fitri yang mulia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahurnya pakai apa nih ya? Oke. Kita jumpa lagi dalam acara Sahur Bersama Tokoh. Kami hadirkan Kapten Aziz Hamid. Iya, Kapten Abdul Aziz Hamid. Masya Allah. Kita banyak belajar kepada dia nih tentang bagaimana belajar sama Mas Haji Muhammad Krisna dari Sersan Prambors. Bagaimana menyikapi hidup ya. Ya. Nah ini sudah sebentar lagi nih orang udah ribut-ribut THR nih. Bagaimana cara pemberian THR yang bagus? THR, tunjangan hari raya. Kita yang penting buka puasa makan gulai tunjang. Jadi sambil makan gulai tunjang kita nunggu hari raya. Nah, itu keceng rawa ko. Nan kuriak kundi nan merah sago. Nan baik budi nan indah ko baso. Jadi alangkah indahnya baik budi, bahasanya juga indah. Nah, mengantisipasi ini ke THR orang ribut, udah deh. Allah sudah atur rezeki masing-masing. Kayak kami waktu ditugas di Skadron Udara 17 di Lanut Halim Perdana Kusuma, Skadron VVIP dan VIP. Itu Masya Allah, Tabarakallah. Nggak tahu, mudah-mudahan masih berlangsung. Jadi, kalau siapa gajinya paling kecil, dia THR-nya paling besar. Oh, begitu. Jadi, pegawai honorer yang kecil banget gajinya, begitu hari raya, kasih kesempatan buat dia bahagia. Kita pangkat yang tertinggi, THR-nya paling kecil. Harus legowo, bisa nerima. Itu paling adil. Itu paling adil. Jadi keadilan itu jangan kayak kita sekarang nih kerja bagi dua. Atau maaf ngomong misalkan ada orang punya istri dua. Adil. Yang satu anaknya 4, yang satu nggak punya anak. Gajinya 10 juta, yang istri 4, yang anaknya 4 kasih 5 juta, yang belum punya 5. Itu adil? Enggak. Adil menurut porsi. Bagaimana kalau suami gajinya cuma 5 juta, istrinya gajinya banyak? Itu bukan pembagiannya. Nah, jadi istrinya juga bisa cari uang juga. Dalam Islam, berapapun istri punya penghasilan buat dia. Buat dia. Buat dia. Full buat dia. Full buat dia, buat keluarganya. Mau dia gaji 50, kita gaji 5 juta, tetap laki-laki bertanggung jawab. Makanya Islam itu indah, kayak pembagian waris. Kenapa laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian? Karena laki-laki penuh tanggung jawab. Tapi dengan kalau keikhlasan, bagi sama aja, tapi sudah jangan saling ganggu. Jadi kasih advance. Nah, istri punya penghasilan berapapun, banyak apapun, tetap tanggung jawab kita. Kalau dia mau nyumbang rumah tangga, itu adalah kebijaksanaan atau keikhlasan. Pernah dapat dengar cerita, wallahu a'lam bishawab, terjadi di Malaysia. Jadi ada satu bapak haji, orangnya pengusaha juga, sholat di masjid 5 waktu, sampai sholat subuh pun di masjid, Masya Allah. Sedekahnya kuat, baik, teman banyak. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Waktu meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pergi ke pemakaman kan, pas penggali kuburan, tuh keluar ular berbisa banyak banget. Ini cerita wallahu a'lam bishawab, tapi buat pelajaran kita. Begitu digali lagi, pindah lagi, ular berbisa, puluhan banyak banget. Akhirnya panggil pasukan bomba. Pasukan bomba itu pasukan pemadam kebakaran Malaysia. Pasukan bomba datang, minggir ular, muncul lagi. Ini ada apa? Ini orang baik, sopan, ibadah kuat, sama orang baik.
Tapi ada satu ustadz di situ ngelihat istrinya, pas dia ngelihat istrinya tuh ngelihat jenazah suaminya gini aja. Anak-anak juga gitu. Macam bukan gitu. Dia nanya, "Puan, apa pasal dengan Tuan Haji ini?" Tak ada, semua baik. Ceritakan yang perkara yang sebenarnya. Dia cakap, tak ada. Ini minta maaf, kita nak kuburkan dia susah sangat. Tolong bagi tahu. Akhirnya dia ngomong, dia ini baik, solat 5 waktu di masjid, sedekah kuat. Tapi katanya, saya minta duit untuk kebutuhan rumah tangga, katanya, kau kan punya penghasilan. Kau kan ada duit, buat apa minta saya? Anak-anak, bah, kami nak beli apa, nak makan kak ini, nak belanja kawan makan. Tak ada. Minta dengan mak. Mak duit banyak. Tak payah minta dengan bapak. Atau dengan abah, dengan abi macam tu. Okey. Jadi selama hidup itu, dia nggak mau ngasih kepada isteri maupun anak. Nah itu ternyata biar gimana laki-laki, biarpun istri penghasilan besar, akhirnya minta dengan hormat, tolong maafkan suami saya dengan anak-anak, maafkan bapak kamu. Ikhlaskan biar jenazahnya kita bisa kuburkan dengan selamat. Begitu hilang. Wallahu a'lam bishawab. Dimakamkan dengan selamat. Jadi jangan main-main sama tanggung jawab terhadap keluarga. Misalkan istri dapat berapa, gaji lo berapa? Gua nggak punya gaji nih, bagi. Kalau dia mau kasih, minta pun nggak boleh. Kalau istri yang pengertian yang lihat suaminya enggak, pasti kasihnya duit lah, paling nggak beli rokok sebatang 1.500 habis itu rokok. Lagi dong. Kayak saya lagi terbang kan sama pramugari. Mbak, pinjam Mbak 5.000 mau beli rokok. Ngeteng. Ya, Captain gitu. Jadi ketawa. Jadi buat lucu-lucu aja. Masa, Captain minjam duit 5.000, malu-maluin aja gitu loh. Dia suka ngeprank orang juga nih, dia bisa suara cewek. Prank. Ngakunya jadi kebuka. Gimana tuh waktu ngeprank? Ternyata pilotnya laki-laki gitu. Ya itulah. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your first officer from the flight deck. Welcome aboard. On behalf of Captain Abdul Aziz Hamid, welcome aboard. It's Boeing 737. Bla 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 gitu. Dia bilang, kopilotnya perempuan ya? Begitu turun penumpang pada ngintip. Mau ngeliatin kita sembunyi ada dua-dua. Kalau dia tahu, dua-dua kumisan yang mana perempuan. Itu masih mending penumpang kan, oke lah. Tapi kalau calling ke ATC, luar negeri, thank you, misalkan Singapura. Good morning, Singapore radar. This is Alpha 2801. Alpha 2801 Singapore radar, you identified. Okay, fly maintain sekian, report again descent. Descent tu dibimbingnya. Okay, ma'am, fly heading sekian. I bring you to the final course, runway 02 at Paya Lebar. Thank you. Wah, begitu turun mana pilot ceweknya. Pakai seragam tentara, overall. Kok cowok semua, ceweknya pramugari. Langsung, kena lu. Tapi ngepranknya buat joking, bukannya buat ngerugiin atau jahat orang, enggak. Di Indonesia pilot cewek ada berapa sih? Banyak nggak? Oh, udah banyak sekarang. Udah banyak ya? Udah banyak. Salah satunya Cipluk, masih Cipluk udah almarhumah. Oh, udah almarhum ya? Zaman COVID udah almarhum. Yang masih ada yang kayak kenal dekat, Kapten Lokawati Nakagawa, yang keturunan Jepang, tapi udah nggak terbang, sudah menjelang Purna Bakti. Kayak kita juga. Jadi bukan askar tak berguna, askar masih mau nak berguna buat negara dan bangsa. Oke, Iwan dan Anwar, kami masih berbincang-bincang dalam acara sahur bersama tokoh, bersama Kapten Aziz yang multi apa ya? Apa aja bisa deh. Multilateral. Mulai bahasa juga. Bahasa Malaysia, bahasa Singapura, bahasa Malaysia, Melayu ya. Mandarin sedikit lah. Termasuk juga Banjarmasin. Bisa juga ya. Iya, saya kalau dengar di dari Banjarmasin Mas Haji gimana? Krisna. Kalau ngomong saya dengan kamu tuh jadi Banjarmasin tuh ada tingkatan. Kalau kita seumur, aku lawan Ikam. Aku dan kamu. Kalau seumur. Kalau sama orang tua nggak boleh aku Ikam. Ulun lawan Pian. Jadi sama orang tua, bah, Pian hendak belikan bayi-bayi kah? Kalau hendak belikan bayi-bayi, kita bayi-bayi aja belikannya. Karena ngalih, Pam. Nah, jadi ngomongnya, kalau buat orang tua, ulun, kita juga mengutamakan, jangan aku lawan Pian, ya nggak boleh. Ulun lawan Pian. Ke bawah, undak lawan nyawa. Nyawa sudah dipadahakkan kade ini, bungulnya nyawa nih gitu. Bungul tuh bego.
Jadi di Banjarmasin 2,5 tahun nyusup juga kemana-mana. Ini kalau terbang ke Banjar, logat Banjar. Oh, gitu. Begitu terbang ke Padang, logat Padang. Kalau Palembang memang orang Palembang, orang Pelaju, bagus kuning. Kalau udah maju, aku jadi kuning. Enggak deh. Pantun itu. Kan kece orawa nan kuri kundi nan merah sago tadi. Nan baik budi nan indah ko bahaso. Jadi baik budi, indah bahasa. Kayak kalau ke Bandung. Kapten orang sini, mana? Saya sudah lama di Jakarta. Nggak ada loh, nggak Sunda lagi. Sudah hilang cenah. Pakai cenah lagi. Pasti orang Sunda. Kena langsung. Ya itulah. Kalau ke Surabaya, saya sudah lama nggak ke Surabaya. Nggak ada logatnya. Di Jakarta, saya bahasa Jakarta terus. Ini nggak enak. Nah, beda kan? Jadi kita jadi bunglon. Cuma itulah. Satu, dekat sama orang Aceh sampai sekarang nggak bisa bahasa Aceh. Kenapa tuh? Nggak tahu. Tehnya, ya? Iya, ya kalau tehnya itu Bali juga teh. Kalau kan Aceh itu kita ingat ada pantunnya, Selat Melaka airnya tenang, di situ banyak berlabuh perahu Aceh. Kasih yang putus jangan dikenang, kalau terkenang nanti kita ngeces. Enggak deh. Kalau dikenang tentu menangis, enggak lah. Dia sebenarnya setengah ustadz nih, jadi kadang-kadang dalam obrolan-obrolan itu banyak yang bisa kita petik dari enggak, jadi kita kayak gitu Mas, kita jangan ngomong tentang pahala dosa, itu hak prerogatif Allah. Kalau sholat gini, pahalanya gede. Kalau itu, ninggalin sholat, sama juga kafir. Ada kawan kita 2 bulan, 3 bulan nggak sholat, aku udah dibilang kafir, ngapain? Tunjuklah kasih sayang Allah. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Kok ada beda apa? Rahman itu semua makhluk dikasih pengasih. Lu mau percaya gua kek, enggak kek, gua kasih. Karena kadang-kadang bingung. Ini kok sholat kagak kaya hidupnya. Itulah maha rahmannya Allah. Nah, Rahim, penyayang. Fid dunya wal akhirah, insya Allah kita dapat. Mungkin nggak di dunia. Di dunia ini sebentar. Sekarang kita pikirin waktu. Nggak, kayak saya sekarang. Kayak baru kemarin jadi pilot. Tetap 45 tahun, sekarang umur 65, pensiun. 33.000 jam. Di mana hebatnya? Cuma ada buktinya doang. Tapi sekarang kalau disuruh terbang lagi, insya Allah masih sehat fisik mental. Kalau memang Allah izinkan. Jadi gitu. Kayak kita nggak boleh, wah itu pasti masuk neraka. Neraka surga, hak prerogatif Allah. Janganlah orang jadi tunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Jangan kita bilang kalau nanti mati cabut nyawa kayak dikulitin. Kayak gimana kita dikulitin? Ngulitin duren gitu kan, atau ngulitin apel gitu, ngulitin jeruk itu, gitu kan agak sakit kan. Mengerikan. Wah, mengerikan. Seolah-olah Allah itu jahat. Nah, udah itu nanti di alam kubur ditanyain. Akhirnya ada temen karena biasa ngelepek nih, nyontek di kelas, ngapain maruf buka Allah wah Nabi Yukal Muhammad SAW, dihafalin biar gak disiksa di kubur. Ngapain? Bukan itu yang jawab. Semua yang jawab tuh bagian-bagian tubuh kita dan malaikat yang nilai karena izin Allah. Jadi hak prerogatif Allah. Misalkan kita lihat tuh orang dosanya banyak, tapi Allah memasukkan dia surga. Mau apa lu, kata Allah. Itu hakku. Ada orang yang sholat tahajud. Waduh, sholat tahajud. Wah, ini. Tapi ada sebersit kotoran di hatinya. Biar orang iri, dengki. Di belakang fitnah orang. Makanya kita kan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika min fitnat dunya wa min azabil akhirati wa min azabil qabri wa min azabil akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Jauhkanlah kita dari kekufuran, dari fitnah dunia. Sudah itu dari bukhli, berhitungan, pelit, segala macam berhitungan. Ngapain sih? Kita simpen juga lebih baik bagi. Makanya paling enak tuh kita kan banyak ibadat, kadang-kadang suka lupa yang wa mimma razaqnahum yunfikun, menafkahkan sebagian rezeki. Ini pas mau lebaran nih, hitung dulu zakat. Dapatnya berapa kali 2,5? Oh segini. Allah kasih kita rezeki, berhitungan gitu kan? Enggak. Nah,
Ada orang gaji gede masih. Kadang-kadang malu lihat tukang becak. Baru narik dapat 100.000. 50.000 disedekahin sama dia. Berapa persen tukang becak sedekah? 50%. Malu nggak? Ya Allah, gajinya kayak gitu. Makanya kalau kita susah, lihat ke bawah. Banyak yang lebih susah. Kita senang, hebat, kaya, lihat ke atas. Apalagi mau sombong. Yang kaya gitu aja nggak sombong. Kita mau sombong, nggak. Sombong punya Allah, sifat Allah. Termasuk juga ketika wudhu harus penuh penghayatan ya, wudhu. Nah, masalah wudhu nih, wallahu a'lam bishawab. Saya dapat, nggak tahu dari mana. Ada juga yang bilang, oh nggak ada dalilnya. Whatever. Kita hakul yakin. Jadi sambil wudhu tuh baru sadar, ya Allah, bersihin tangan, jadikanlah tanganku ini megang yang halal, yang legal. Sehatkanlah, jangan sampai kita gemeter. Kalau perlu jangan banyak keriput, ya Allah, padahal udah tuh lihat 65 lebih, keriputnya dikit. Walaupun ya mulai juga sih sambil cuci tangan. Minta pegang yang halal, yang legal, pas kumur-kumur. Ya Allah, gigi sehat, wangi, tenggorokan juga bersih. Lisan yang keluar dari mulut, jaga. Pas cuci hidung. Jangan sampai napas, ya Allah, kalau misalkan buntu, jangan dua-duanya, ya Allah, separuh aja, kalau boleh dua-duanya. Kan minta sama Allah, kalau Allah mau kabulkan, kenapa? Hak prerogatif. Cium yang wangi-wangi, jangan pergi ke kampung. Bukan kampung ke tempat yang busuk-busuk. Kampung wangi juga banyak, kayak kampung Sriwangi. Ada. Dah, begitu niat wudhu, cuci muka. Minta cahaya di muka. Allahumma ja'li nuron, fi qalbi wa nuron, cahaya di hati. Fi qabri wa nuron, cahaya di alam kubur kita. Baru min aini wa nuron, cahaya mata. Sambil ngomong, ya Allah, jangan plus, jangan minus. Jangan katarak. Jangan apa lagi? Jangan belekan. Belekan itu lain lagi. Jangan glukoma. Bukan glukoma yang kok jadi lupa. Apa? Minus. Bukan, kan plus minus. Silindris. Jangan silindris. Tinggal minta. Allah kasih. Udah muka, tangan sehat, angkat kuat, badan tegap. Tadi kan mata udah lihat jauh, oke, jauh deket, nggak ada plus minus. Kalau Allah izinkan, jadi. Tapi kalau mau diambil sama Allah, jangankan cahaya mata, jangankan mata. Semua berkurang, nanti ini, nyawa pun punya dia. Kullu nafsin za'iqatul maut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah waktunya, kayak Hairil Anwar bilang kan, kalau sampai waktuku ku mau tak seorang pun kan merayu juga engkau. Aku ini binatang jalang, enggak lah, kita manusia terhormat. Itu cuma saja, perumpamaan. Nah, udah, tangan, minta rambut, subur, dengar telinga yang dengar yang bagus-bagus, jangan budek. Ya, jangan diajak orang, gitu. Kadang-kadang saya juga kerjain orang, bro. Dia tuh agak kurang pendengaran. Kalau ngobrol sama dia lu agak kenceng dikit. Sama yang itu bilangin, sama yang satu juga. Dia nih kemarin tuh ada gangguan. Habis kecelakaan itu telinganya ada budek. Lu ngomong, jadi gimana? Yang satu nggak apa-apa. Kalau keras aja. Lu Aziz nih banyak kerja, bakal kerja. Dari kecil, dan nggak ada yang tahu pengerjaan orang. Mukanya kayak gini aja nih. Jadi kan gangguin. Jadi kayak di hotel kan, breakfast. Pesan jam 7 pagi. Kita pulang malam nih biasa, masih zaman jahiliyah, ganti jam 5. Breakfastnya kan tadinya cuma nasi gorengin, tambahin sekarang. Besok pagi jam 4, ting tong, subuh aja belum masa breakfast datang kamar. Itu kita yang ngerjain. Dah, begitu di flight operation, bajingan tadi gue pesan breakfast jam 7, jam 4 udah ting tong. Aku diam, tenang. Ada satu nyeletuk, wah gitu aja marah. Pasti lu deh. Nah, karena apa? Ayam berkotek tanda bertelur. Padahal kita yang bertelur, tapi kita nggak berkotek, yang berkotek. Jadi, tapi cuma buat lucu-lucu, nggak ada buat kriminal atau ngerugiin orang, nggak. Jadi calling time juga gitu, ngerjain. Teman misalkan calling time jam 6 sore, jam 3 siang dia lagi tidur, telepon.
Halo, selamat siang, Cap. Ini jemputan sudah ada. Loh, saya ini jam 6. Enggak, Cap. Diminta sekarang. Barusan kami ditelepon. Oh iya, sebentar. Gini. Kita nunggu di lobi. Mau kemana? Enggak jadi maju. Aja ngobrol-ngobrol. Udah, tadi itu gua. Lu brengsek lagi tidur. Banyak yang kena. Tapi mau ngerai kerjain kita nggak pernah. Karena kita orang nggak tahu. Kayak pramugari juga gitu. Apalagi ya penakut kan suara perempuan. Kayak ada suara perempuan tadi. Soalnya memang agak angker. Kamu hafal ayat kursi. Hafal, bacalah ayat kursi di belakang. Nah, kan nggak apa-apa dia ngaji kan. Pahala buat dia lah. Nah, itu salah satu keisengan. Karena udah pensiun jadi berani buka. Tapi kalau terbang lagi nanti terbang pesawat pribadi ya paling bukan airliner lagi. Insya Allah. Mohon doa restu. Oke. Kayak betul nggak bahwa orang kalau udah jadi pilot gaji besar ini rutin lah, enak gitu ya. Pernah nggak ngalamin nggak dapat gaji? Nah itulah Mas Kris. Jadi kalau kita sudah ngalamin nggak dapat gaji atau gaji kecil, begitu dapat gajinya besar, lebih besar daripada kita alami, kita jadi lebih bersyukur. Jadi waktu perusahaan Merpati bubar, itu kan stop operasi. Sebelumnya udah nggak digaji, sudah nggak digaji, nggak terbang, nggak punya gaji, nggak terbang. Jadi ya kayak pengangguran gitu, nungguin kok belum dibayar-bayar. Tapi ya sudahlah. Nah begitu kerja, kita jadi lebih bersyukur. Nah begitu di kerjaan tempat lain, misalkan gajinya kecil, yang lebih kecil dari itu aja kita bersyukur. Apalagi ini lebih besar daripada yang kecil ini. Jadi kita tuh harus compare. Ya itu tadi, kalau ngerasa susah, lihat orang banyak lebih susah. Kalau senang, banyak yang lebih senang. Sekarang coba, kita masih bisa bilang sama keluarga di rumah, nanti mau makan apa. Banyak orang juga, apa nanti makan apa enggak. Lebih parah apa? Nah, lebih parah dia mau makannya susah. Kita mau makan siapa? Nah, itu makan siapa? Itu. Nauzubillah min dzalik. Makanya, kalau kita mikirin harta aja tuh kayak kita haus tapi minumnya air laut. Semakin kita banyak minum, semakin kita haus. Padahal kan almarhum Gito Rolis bilang, hanya bila haus di padang tandus. Nah, kalau di padang tandus kita kehausan dapat setitik air aja, langsung nikmat luar biasa. Ini di laut, air sebegitu banyak. Kita kan haus, minum terus. Tambah haus. Jadi langsung, itulah. Siapa sih nggak perlu materi? Tapi kalau materi kita syukuri, kita cukup, kita bisa berbagi. Jadi lebih nikmat hidup kita. Bersyukur banget. Nah sama tadi, kalau nggak salah ada cerita Malin Kundang Singapura ya. Nah itu harus dipikirkan juga. Jadi kita nyekolahin anak-anak, itu memang kewajiban kita. Nah kita sebagai anak yang disekolahin orang tua kita yang ingat orang tua untuk membalas budi. Tapi jangan berharap anak kita nanti harus balas budi kita. Biar dia yang memikirkan itu. Kalau dia enggak, urusan dia. Kita sebagai orang tua. Orang tua misalkan, makanya kadang-kadang kok bisa sih masalah warisan itu sampai ribut. Orang tua masih hidup sama keluarga ribut. Wah, dapatnya ini. Atau orang tuanya nggak mau ngasih motor, disiksa, dibunuh. Astagfirullah. Kita bales air susu ibu aja harus bawa. Dia itu ibarat sebenarnya. Pergi haji 7 kali berturut-turut. Kan tahun ini kita bagiin haji. Mau balas budi ibu nih. Tapi cuma air susu doang. Belum yang lain. Belum lagi kencing, buang air, dicebok. Itu udah suapin. Nah ini pergi haji. Tahun ketiga enggak. Mulai lagi. Seolah-olah gini. Ibarat Allah bilang, nggak mungkin kau balas budi baik orang tua kamu. Jadi kita tetap orang tua, apalagi orang tua minjem. Kasih aja belum tentu kita bisa balas budi dia. Ya jadi di cerita Malin Kundang bukan cuma ada di Sumatera aja Barat. Tapi di Singapura juga ada. Malin Kundangnya gimana kalau Singapura? Jadi Singapura tuh gini, jadi ada orang kaya ya, Wallahualam cerita. Dia orang kaya, konglomerat lah di Singapura. Suami istri, punya anak 1 laki-laki, anak kesayangan. Pokoknya segala hidupku buatmu, nak. Semua. Nah, suatu saat istrinya meninggal. Dia hidup sama anak.
Anaknya setelah lulus kuliah, kerja bagus, nikah. Dapat istri. Nah, itulah. Istri, jadi menantu ini bukan menantu yang membantu, tapi menantu yang hantu. Gara-gara ribut sama orang tuanya nggak cocok. Mestinya kita sekarang Mas Kris punya orang tua, punya mertua. Mertua kita tuh orang tua kita. Jadi ibarat hubungan suami istri itu kayak gini deh. Ini istilah ini kita, ini istri. Ini orang tua kita, orang tua istri. Ini kan baik nih. Kita baik sama orang tua dia, dia baik sama orang tua kita. Kita baik sama orang tua kita, dia baik sama orang tua dia, orang tua kita baik sama orang tua dia. Jadi hubungannya seperti ini, alangkah indahnya. Jadi jangan berhitungan kita. Orang tua kita, mertua kita ya orang tua kita. Nah, si perempuan ini nggak tahu diri, ribut, diusirlah. Ini bapak kaya tadi. Nah di Singapura itu kan nggak boleh ngemis, jual tisu. Di pinggir jalan pakai topi, tisu. Nah, jual gitu. Ada temennya lihat nih. Kayaknya ini teman kita dulu. Kau ini ya? Bukan. Sembunyi gitu. Nyebarlah ke teman-teman. Kita lihat yuk. Datang tuh. Beneran dia. Sampai ke Perdana Menteri Singapura. Akhirnya pada saat itu Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Akhirnya suruh balikin harta orang tuanya ke orang tuanya, karena orang tuanya masih hidup, dia nggak dapat apa-apa. Nanti dapat kalau setelah orang tuanya meninggal. Nah di Singapura, wallahu a'lam masih apa enggak. Jadi kalau kita masih hidup, maksimum ngasih buat anak 50%. Selama kita masih hidup, kita pegang dulu. Jadi kita jangan terlalu beradab sama anak, tapi kita harus baik kepada anak. Kita sebagai anak, jangan terlalu beradab sama orang tua, kita harus baik sama orang tua. Kayak gitu. Jadi balik ke diri kita lagi. Wallahu a'lam bishawab. Masih di acara sahur bersama tokoh. Di sini juga ada Sabrina, ada Damar, kemudian Echa, Akbar dari SMA 4 Bekasi. Juga produser kita Abi Agus. Abi Agus. Captain Aziz. Anda nih bergaul ke siapa-siapa, sampai ke jenderal, kalau orang pemerintah dekat. Bagaimana kuncinya supaya bisa diterima oleh mereka? Kita sama orang tuh, ya kita kan budi bahasa. Sama sedekah yang paling murah kan senyum. Gak bisa ngasih apa-apa paling enggak. Tapi bisa nembus ke enggak. Kalau satu gimana? Nah itulah, kalau mau bilang kebetulan, kita kayak, ini dengan izin Allah, jadi penerbang VIP, VVIP, jadi kenal. Nah, kenal dari mereka masih pangkat bawah, ada yang sudah pensiun, ada yang sampai sekarang pangkat tinggi. Nah, alhamdulillah di TNI itu saling menghargai. Dia pangkat tinggi menghargai kita yang senior, yang lebih tua. Kita yang lebih tua menghargai pangkatnya dia. Makanya kalau sopan sama orang tuh, kita harus dari berbagai sudut, Mas Kris. Misalkan dia pangkatnya rendah, tapi umurnya lebih tua. Kita hargai dari umur. Atau dia lebih muda, ya, tapi dia jadi kepala, hargai dari jabatan dia. Jadi segala macam cara, gimana caranya kita untuk tetap menghargai. Kalau sama misalkan sama yang tukang sapu, yang bersihin kantor. Jadi bagi saya, itu tadi, saya punya pegangan. Bagi saya semua orang penting. Yang tukang bikin kopi di kantor, di squadron, atau di flight operation, orang penting. Nggak ada dia yang ngaduk sendiri. Kopinya di mana? Nggak tahu, taruh di mana. Dianya nggak masuk. Hah? Nggak ada supir. Supir kita hargai. Dia nggak masuk, kita nggak dijemput. Suruh naik kendaraan sendiri. Kayak kita, wah pilot, aku paling hebat. Nggak ada co-pilot, nggak bisa terbang. Nggak ada teknisi, nggak ada pramugari. Nggak ada co-pilot, nggak bisa terbang. Peran co-pilot apa sih? Peran co-pilot ya, jadi minimum kru itu kan captain sama co-pilot. Bisa captain. Nggak bisa co-pilot. Jadi harus ada captain, co-pilot. Karena kan operational dua kokpit. Nah teknisi bisa on board, bisa di bawah. Pramugari standarnya 4. Bisa 2 pramugari, bisa 4 pramugara, bisa 4 pramugari. Nah saya pernah terbang jadi raja minyak. Kapten laki-laki, co-pilot perempuan,
pramugarinya 4 perempuan. Ya Allah, jadilah bukan novel yang zaman dulu kan, perawan di sarang penyamun kan. Kebalik, ini penyamun di sarang perawan. Rasanya, waduh, jadi raja sehari ini. Jadi kalau orang Palembang, wih kau ini jadi lanang dewe. Iyalah lanang dewe. Itu sesuatu banget, sering dari mulai perusahaan yang sebelumnya. Jadi co-pilot perempuan, pramugari perempuan, ya foto itu serasa raja minyak, tapi minyak jelantah. Jadi pokoknya segala macam ya, kayak tadi pergaulan. Kita orang baik, kita hormat, sopan. Jangan mentang-mentang ini junior depan orang banyak, panggil nama. Mana lo? Ada anak, kadang-kadang kan dipanggil, wah jenderal. Mas, jangan panggil jenderal. Nggak banyak orang. Kalau toh nggak banyak orang, tetap adinda jenderal. Tetap kita hargai dia. Jadi berbagai macam cara untuk menghargai orang. Mereka kadang-kadang kan pramugari kita panggil mbak. Ih Kapten, aku kan masih muda. Ya kan menghargai. Kayak orang Jawa tuh mbakkan anak kita, emaskan anak siapa. Memang kan orang punya nama. Cuma kita ini orang Timur, orang Indonesia. Nggak ada manggil nama seenaknya aja. Apalagi di depan umum, depan anak buah dia, depan keluarga dia. Kalau saya misalkan sama anggota, ada istrinya, ada anaknya. Pak Suhendra. Izin, saya jangan dipanggil Pak. Saya bilang, hoi, depan istri anak lu. Kan ada perwira manggil Pak kan. Istri kan bangga. Oh siap, terima kasih. Begitu istri bagaimana. Suhe, sini. Canda lagi. Jadi kalau lagi tugas-tugas, tapi di luar itu mereka keluarga. Apalagi kami kan kalau terbang kan satu set kru, nginep di mana-mana, jalan bareng, makan bareng. Ada apa-apa kita kerja bareng. Jangan kan, wah saya pimpinan tertinggi, harus banyak saya. Kalau bagi rezeki itu Allah sudah atur semua. Ya jangan ngelihat orang pangkat rendah pakai mobil sedan mahal. Siapa tahu orang tuanya raja tanah, raja minyak. Tapi bukan minyak oplosan ya. Oke. Kapten kan seringkali membawa presiden, baik Indonesia maupun asing. Ya. Itu kalau presiden di pesawat duduknya di mana? Duduk paling depan lah. Depan. Jadi yang paling depan kita pilot. Oke, sombong. Wah. Di nomor 2. Jadi pilot, habis itu kan ada misalkan toilet atau pantry. Nah baru setelah ada dinding itu, baru ada hordeng juga nah depan nomor 1. Ya, atau ada nomor 2 juga bisa. Kadang-kadang kursinya tuh ada pada depan, ada meja. Tergantung pesawatnya jenis apa. Jadi paling depan lah. Presiden suka mau tahu nggak pilotnya siapa? Suka mau tahu nggak? Bukan mau tahu. Itulah bedanya buat presiden. Kita tunggu. Nah, kalau Captain Pilot, kalau pas beliau naik paling kiri. Ya. Ya, paling kiri, co-pilot, pramugari atau teknik atau sini nomor 1 kita. Begitu beliau datang, ambil tempat. Baru kita. Kepada Presiden Republik Indonesia. Hormat! Hormat. Dia hormat, dia turun. Baru gini. Atau kalau di sini, lapor. Kru dan pesawat, siap! Lanjutkan. Baru dia salaman. Naik beliau. Presiden naik. Baru kita bubar jalan, kita baru naik. Turun juga gitu, begitu turun. Tapi turun misalkan kalau turun transit doang nggak. Begitu turun last flight ya, udah mau bubar. Nah, kita ini tangga, kita paling kanan. Beliau turun, ambil tempat, penerbangan telah dilaksanakan, laporan selesai, lanjutkan. Baru pada Presiden Republik. Baru beliau salam. Gus Dur juga begitu. Kalau Gus Dur, ya gitu juga. Tapi ya, subhanallah. Memang Allah ngangkat beliau jadi presiden dengan segala ini. Tapi ya, alhamdulillah kami bawa tuh, ya tetap hormat. Gus Dur, Ibu Mega, Bapak SBY, kebetulan jenderal kan, ya udah. Habis itu kami ditugaskan di tempat lain, ya udah. Pas yang penting pernah ngalamin, pernah dipercaya oleh negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mempercayakan kami untuk jadi terbang. Ya kami dalam hal ini sebenarnya sendiri. Karena ada orang protes, kok di Quran ada bilang kami, berarti Allah banyak. Enggak. Itu sopan santun. Kayak kali di Jambi gitu, kalau aku tuh kasar, jadi bilangnya kami.
Woi kami nak balik dulu. Padahal sendirian. Itu indah bahasa. Oke, Iwan dan Awad masih di acara Sahur Bersama Tokoh bersama Kapten Aziz Hamid. Kita break dulu, nanti kami akan kembali setelah yang berikut ini. Masih di acara Sahur Bersama Tokoh, di mana kami menghadirkan Kapten Aziz Hamid yang sudah menjalani 30.000 penerbangan, 30.000 jam. 33.000 jam terbang. Ya, itu yang dilakukan selama berapa tahun itu? 45 tahun ya. Masya Allah. Ya kita sendiri kadang-kadang nggak percaya, Mas. Kadang, ya bener sih, guys bilang kita yang punya diri aja kadang-kadang nggak percaya. Tapi inilah semua bagi Allah tuh nyata, mubin. Oke. Iya. Beliau ini sekarang pilot, dulunya tuh pernah jadi model, pernah jadi main film juga, pernah jadi bintang iklan juga, pernah jadi peserta berpacu dalam melodi, karena beliau pintar nyanyi dan lain-lain. Siapa berani, siapa dia. Siapa berani. Itu sama Adinda Helmi ya. Sama-sama orang Palembang. Sama-sama orang Palembang. Kita galau katanya. Yang kita galau. Kenapa Kapten Aziz dulunya kok pindah-pindah sekolah terus? Nakal atau apa? Bapak kan di Pertamina. Jadi di Pelaju itu kan TK kan pernah sarapan PIKMI Pelaju, Persatuan Istri Karyawan sama Karyawati Minyak Indonesia. Habis itu masuk SD-nya SD Nasional, Sekolah Pertamina. Nah, pas kuartal ke-1 atau kedua tuh Bapak dipindahin ke Jambi. Pindahlah ke Jambi dari Sekolah Pertamina masuk Saverius di Jambi. Karena kan kita dulu kan sekolah Saverius tuh bagus, Saverius, Kanius segala macam disiplinnya. Nah, disiplinnya sama pokoknya pinter-pinter lah. Masuk situ kelas 6, habis itu ya udah lulus. Masuk SMP Saverius, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Karena satu dan lain hal, Abah pindah Jakarta. Bukan pindah Jakarta nih. Ada satu dan lain hal ya lucu-lucu gitu. Saya pindah ke Immanuel. Sekolah Protestan. Jadi nah itu hikmahnya Mas, di sekolah Saverius kita jadi ngerti agama saudara-saudara Katolik, pas di Immanuel agama saudara-saudara kita Nasrani, Protestan, Kristen Protestan. Paling nggak kita tahu kenapa begini. Jadi kita nggak menyalahkan, oh karena berdasarkan ini. Nah kalau soal gitu-gitu dulu nggak pernah saya ngomong istilahnya sudah lakum dinukum waliyadin aja. Kita juga tahu sholat, tahu ngaji, nggak kayak sekarang kan kita harus tahu arti. Di sana tetap sholat waktu sekolah di sana? Iya tetap. Ada musolanya? Iya musola sih enggak. Nggak tahu ada apa nggak ya, lupa saya pas SMP. Immanuel tuh malah masjid ada tapi keluar. Karena sekolahnya tuh masih lantai tanah, ininya apa kayu. Nah udah kelas 3 di Immanuel, nah lulus SMP mau masuk SMA Saverius lagi. Karena pernah di situ kelas 1, kelas 2 nggak bisa katanya. Masuklah SMA 1, SMA Negeri 1 Jambi, negeri kan. Bagus juga. Nah, di situ karena tadi tuh pengen jadi pilot, pengen jadi tentara. Ya pokoknya harus IPA dulu. Nah, sekarang mau jadi pilot, IPS pun bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Kenapa perubahan itu? Ternyata pilot gak ada sangkut paut sama IPA IPS. Karena saya pernah ngerasain dua-dua. Karena IPS itu kan hafalan. Nah pilot tuh banyak hafalan. Kalau pilot terlalu eksak, terlalu ini malah kaku pilotnya. Nggak bisa fleksibel. Gitu ya? Jadi semua tuh udah Allah atur. Nah jadi waktu kelas 1 itu sempat naik kelas 2 itu sempat di SOS 2 minggu. Terus? Ya minta tolong lah sama kepala sekolah. Nggak pakai apa-apa Mas, orangnya Insya Allah dapat tempat. Soalnya karena mau jadi pilot. Iya itu. ngomong mau jadi pilot, oke. Nah nggak bisa di sini, pindah SMA 2. Kebetulan SMA 2 Negeri Jambi dekat rumah. Pindahlah situ. Udah kelas 2 di SMA Negeri 2 IPA. Wah sempat IPS. Jadi kita di bunglon. IPS pernah, IPA sudah. Jadi pilot dapat. Jadi TNI dapat, kemarin jadi polisi dapat, jadi sipil dapat, jadi pelawak juga. Ya,
Mas, Maha Suci Allah kasih. Afala tashkurun, gimana nggak bersyukur gitu. Dapat kerjaannya banyak banget gitu. Orang bilang, wah duitnya. Nah, mikirin duit. Ya kan tapi kalau ada ini timbal balik. Nah, kalau kita, itulah Mas Kris. Kalau kita ikhlas, rezeki Allah tuh ngalir. Memang susah nyebut, kadang-kadang dalam hati. Tapi kalau sudah kita melewati masa itu, ikhlas, enak. Diapain orang senyum, difitnah senyum. Kalau lu nggak fitnah mungkin dosa gue banyak. Kalau lu fitnah dosa gue berkurang, pahala gue nambah. Kalau nggak diiriin mungkin kita sederajat. Karena lu iri, gue naik, dia turun. Nah, udah begitu kelas 3 pindah Jakarta, dapat SMA Negeri 11 Bulungan. Wah, itu sekolahnya orang hebat-hebat, ada artis. Sekolahnya pinter, saya dari Jambi, aduh, dapat kelas 3 PP5 paling ujung, nggak dianggap orang. Ya, karena gaya lama terakhir itulah, segala macam tuh Allah sudah atur sedemikian rupa. Kita pikir kebetulan gaya lama terakhir, jadi saya harus lulus dari SMA Bulungan. Ya Allah sudah tentukan di situ, lulus saya SMA Bulungan. Langsung ke Curug. Nah, daftar sana apa nih? Nah, Curug duluan, mau daftar Akabri Udara. Daftarin Curug duluan. Nah, mungkin kalau saya masuk Akabri Udara, saya cuma terbang Angkatan Udara doang atau tapi Allah sudah atur sedemikian rupa, jadi harus Curug dulu. Dari Curug masuk ke Merpati, di Merpati mengabdi di Angkatan Udara, sempat terbang di Garuda. Ya. Merpati, Garuda, TNI Angkatan Udara, di charter Premier, Transwisata, Istindo. Kemudian Merpati bubar. Hilang. Nah, TNI AU sama My Indo Kargo. Udah begitu persiapan pensiun, masuk Sriwijaya terbang 6R. Udah pensiun umur 63 dipinjam sama polisi udara, nerbangin pesawat polisi. Barang yang nggak mungkin tapi Allah kasih. Polisi bagaimana bisa tahu? Ya kan kita kan itu tadi kan Mas Kris bilang gaul kan silaturahmi main tempat mereka. Wah Mas, nanti suatu saat kalau polisi beli pesawat ini, wah saya udah umur segini nggak mungkin lah. Tato telepon, nggak ada pilot. Suruh terbang. Ya dengan senang hati. Minta tolong lagi. Sebenarnya ya itu tadi. Belum doa, Allah sudah kasih. Saya tuh kadang-kadang speechless, nggak bisa ngomong. Ya Allah kalau saya nggak bersyukur, saya kelewatan ini. Nah terus waktu itu pernah jadi foto model, pernah jadi bintang iklan juga. Iklan zaman gimana ceritanya tuh dari minuman Jambi? Enggak udah di Jakarta. Dari Jambi cuma main film iklan perawan kubu. Diajak sama almarhum Ain Alkaf, kenal sama almarhum Diki Zulkarnain, almarhum Amika Wijaya. Nah pas pindah ke Jakarta ketemu lagi, diajaklah main cerita untuk anak TVRI. Sempat di Rumah Masa Depan peran utama jadi anak direktur. Itu dia jadi pilot tuh. Jadi pilot ya? Udah jadi pilot. Jadi anak SMA. Udah itu iklan minuman, iklan minyak rambut, foto model di majalah Kartini, Citra ya? Sarin. Citra lo. Ya, orang taunya kan cuma begitu lah, Pramuga ini kapten ya. Kadang-kadang ya. Waktu itu kan masih ganteng-ganteng. Woi lagi ganteng sekarang kan sedang. Jadi itulah Mas Kris. Kadang-kadang ya kayak saya cita-cita satu di antara 3. Allah kasih 3-3-nya nggak cukup. Kasihnya ini. Apalah tashkurun gimana nggak bersyukur. Orang kan bilang wah alhamdulillah. Pikirnya kan wah duitnya. Kalau kita bahagia duit ngikut. Udah deh, nggak usah pening. Siapa sih nggak perlu duit? Siapa nggak perlu? Terus anak-anak juga kan semua pilot ya, itu atas inisiatif ya, mereka Farhan sendiri. jadi pilot, saya tawarin dia mau dan lulus, bagus. Cuma dia nggak bisa dikerasin, jadi sementara dia istirahat, akan juga habis nikah punya anak nih, udah punya cucu nih, sudah jadi aki-aki cenah. Kalau di Palembang lah jadi yai, apa jadi bakas, jadi akas gitu. Kalau di Malaysia jadi datuk. Cucu namanya Anami Adhan Hamid. Nah, Farhan Nadif sementara juga belum dapat terbang, ngajar bahasa Inggris. Kalau Faizan memang di Fakultas Sastra Inggris di UNJ. Ya anak-anak pinter-pinter, nggak kayak bapaknya. Aduh, kalau Mas Kris lihat. Saya ini karena waktu muda itu penggemar warna merah.
Jadi rapornya banyakkan merahnya dari birunya gitu loh. Jadi kita ambil sisi positif aja. Ya, sekarang sekolah pindah-pindah. Kita pikirkan, dulu kayak bego banget atau kenapa. Hikmahnya sekarang. Coba, temen TK aja masih kumpul di WhatsApp grup. SD Nasional Pelaju masih kumpul. Temen TK waktu di mana? Di Pelaju? Di Pelaju. Masih suka kumpul? Ya karena kan dari TK ke SD kan bareng. Ada lagi sekian lama aku ke Jambi, mereka kemana, ketemu di SMA 11 Bulungan, ketemu lagi. Coba. Setelah itu di Jambi, di Saverius, majority keturunan Chinese. Immanuel, cuma berapa gelintir yang non keturunan. Hah? Nah SMA 11 kan komplit segala macam, anak pejabat, artis, bla bla bla. Kita lah minder dulu. Nggak nyangka bisa gini. Bisa gini tuh ya semata-mata kebesaran Allah. Sama itu tadi kan ada yang bilang takdir. Bicara takdir itu di sana. Sebelum takdir datang, Allah kasih fasilitas untuk merubah. Sebelum datang ya. Apa? Usaha atau ikhtiar, doa. Doakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Karena Allah dengan mudahnya innama amru iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kemudian birrul walidain. Doa orang tua, terutama ibu. Karena ibu number 1, number 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 bapak. Nomor 5 baru kita. Makanya jadi kalau sama istri, kita sama istri, engkaulah nomor 1 bagiku sayang. Bohong. Nomor 1 ibu, nomor 2 ibu, 3 ibu, 4 bapak. Dia nomor 5. Kita juga kalau ada cewek zaman muda, I love you, you are number 1, you are everything. No, I am number 5. Your mom is number 1, number 2, number 3. Number 4 is your dad. Number 4 is your dad, number 5 is me. And you number 5 also, same lah. Nah, jadi balik ke situ lagi, banyak teman kan. Jadi sekarang kalau reuni Mas Kris, ya Allah pening kepala. Di SD Nasional dianggap alumni nasional. Di SD Saverius, alumni SD Saverius. Di SMP Saverius, alumni SMP. Pada kelas 1, kelas 2. Kelas 3, SMP Immanuel. Alumni SMP Immanuel, Jambi. Kelas 1. Mereka tahu ya, kalau sekarang pilot udah sering Saya tampil di TV. silaturahmi, ada WhatsApp group semua. Even with the Chinese. But majority of them is speak Canton, Canton Hokkien sama Teochew. Aku kan bisanya Mandarin. Nah, cuma disitulah keunikan bahasa Cina. Dia bahasa Hokkien, ini bahasa Teochew, bahasa Mandarin, tulisannya sama. Saya adalah saya. Bentuk saya, ini saya. Kalau di Mandarin, wo. Misalkan di Hokkien, wa. Kalau di Kanton, ngai. Tapi tulisannya, gambarnya adalah saya. Orang. Ada yang bilang ren. Atau jen. Kalau Hokkien lang. Makanya lang, olang dari bahasa sana. Jadi bahasa Indonesia ini maha kaya, banyak dari luar campur. Dan kita punya bahasa Indonesia mempersatukan kita Indonesia. Makanya janganlah kita bilang orang ini. Kita orang Indonesia. Cuma ya mereka juga boleh bangga sama sukunya. Tapi once lahir di sini, besar di sini, mati di sini, cintailah Indonesia. Kalau naik haji itu hadiah apa? Nah itu, pergi haji di usia umur 26. 26 tahun. Udah pas jadi kapten, ya? Masih muda. Udah kapten itu umur 26. Itu hadiah juga? Bukan hadiah. Jadi orang ONA plus, ini ONA minus. Jadi di mana minusnya? Ya, jadi kan karena pilot kan Garuda Indonesia Group sama Merpati, jadi dapat diskon tiket. Dan dapat fasilitas berangkat terakhir, kloter terakhir, pulang kloter pertama. Kayak ONA plus kan? Nah, itulah kalau Allah pengen jadi kan tinggal dibalik-balik jadi semua. Kenyataan. Berangkat kloter terakhir. Pulang kloter pertama. Orang bilang kan zaman dulu masih maktab tempat haji tuh masih gini nih. Ketemu tetangga di Jambi loh kayak saudara sendiri. Haji Muhammad Daud, anaknya Mubarak, Haji Mubarak. Sampai sekarang masih silaturahmi. Ketemu lagi baru turun di Mekah. Dia ajak nginep di rumahnya. Jadi yang kata orang pergi haji setengah mati, tidur dempet-dempet, makan susah. Enggak ada. Yang ada nikmat Allah luar biasa. Jadi umiknya almarhumah tuh nyiapin makan. Dia itu rumah itu antara Mekah sama tempat
kita Mina. Dekat. Jadi sini jalan kaki, Mina ngelontar cuma balik lagi. Itulah. Kalau Allah sudah atur sedemikian rupa, yang nggak enak jadi enak, yang susah jadi mudah, yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sehat. Semua hak prerogatif Allah. Jadi sekarang sama teman-teman yang Xaverius, kumpul. SMA 1 reuni, ada ke Jambi, SMA 2 ke Jambi. Orang bingung nih, alumni mana? Apaan SMA 1, SMA Negeri 1 cuma kelas 1, SMA Negeri 2 cuma kelas 2, SMA di Bulungan cuma kelas 3, itu juga untung lulus dari Jambi. Tapi semua itulah Mas, kalau Allah izinkan semua jadi nyata. Mubin. Udah terbukti sekarang. Sekarang tinggal kita bersyukur sama sabar. Sabar, tawakal, hakul yakin hanya kepada Allah. Ya, tetap tadi dengan usaha, doa. Restu orang tua udah nggak ada. Tinggal mertua, keluarga, saudara-saudara. Sama menafkahkan sebagian rezeki, kembang ada rezeki. Ya, pokoknya tangan kanan ngasih, kiri nggak tahu. Relasinya sekarang saking banyak waktu nikah anaknya, waduh penuh tamunya, parkirnya susah. Masya Allah. Dari mana dari aja? darat, laut, udara, polisi, umum, Waduh, pengusaha. parkirnya susah banget tuh. Sampai teman kita, bintang film Roy Martin datang. Sampai pramugari atau teman, kok ada Roy Martin? Itu bintang film. Oh iya, kenal baik sama Mas Roy gitu. Apaan ini dulu main? Kan sempat main juga sama anak beliau di film Sampai Ujung Dunia. Masya Allah. Gading Martin jadi sekolah pilot, Dwi Sasono jadi pelaut. Aku dia dikasih sama Monty Tio. Jadi dokter, spesialis jantung. Wah, saingan dokter Iwan Dakota dong. Kepala dokter Iwan Dakota, adiknya Jenderal Tito Mendagri. Orang Palembang juga tuh bilang, aku pernah jadi dokter gak pernah jadi aku. Soalnya di film. Ada yang nyangka beneran. Kan foto, kan banyak foto itu filmnya belum ini film layar lebar, bukan TV. Dia bilang, kemarin praktek nih pasien saya. Udah sembuh, sudah. Aku mau nanya nih, jantung. Wah, nggak bisa di sini. Dia nggak terbang. Tanya ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Di Grogol. Jadi just for joking aja Mas Kris. Jadi ya kita ngeprank orang tuh bukannya nyakitin, nyelakain. Ya buat ketawa aja. Makanya hidupnya cuma 3. Mangan, turu, guyu. Makan, tidur, ketawa. Ya udah, syukuri aja. Banyak teman itu lebih enak daripada kita banyak harta. Banyak saudara kemana-mana. Ya itu tadi, kemana-mana duit nggak laku. Datang ke negara ini, nukar. Money changer. Begitu makan bayar, udah dibayarin. Belanja dibayarin. Pulang-pulang bawa duit. Orang-orang pulang duit habis, kita pulang bawa duit. Masya Allah. Afala tashkurun, gimana kita nggak bersyukur? Diundang makan sini, diundang makan sini. Saya kalau menghindar diajak minum Mas Kris, saya nggak bilang, ini minuman haram. Saya bilangnya apa bro? Besok kan terbang pagi. Besok ada tes alkohol, kalau minum nanti ketahuan nggak boleh terbang. Aman. Nggak minum, dia nggak tersinggung. Tapi begitu suatu saat diundang kawinan di India, kena batunya, dicekokin. Captain, you come here for my wedding party, not on duty. Ye mera शादी है, तुमने शराब है, minum. अरे भाई मुझे माफ करता हूँ, मैं शराबी नहीं. Saya bilang, saya nggak peminum. नहीं. Ye mera syadi, ini kawinan saya, syarab. Ya, our traditional Punjabi. Minum lah. Dipegangnya, tekok. Memang gak enak, pahit, dosa. Tapi tidurnya, astagfirullah. Bangunnya, habis zuhur baru terbangun. Astagfirullah. Nah, satu lagi. Nah, teman-teman yang keturunan Chinese yang masih makan, maaf ngomong. Nah, itu. Di Malaysia, babi dibilang apa coba? Apa? Khinzir. Saking sopannya kan, nah saya kerjain teman, di Malaysia mau nggak kita makan khinzir bakar, makanan Arab ya, itu buah, woi babi itu, kalau babi kan kasar. Nah kalau aku diajak makan babi Mas Kris, bro, bro, sorry bro, biar dia nggak tersinggung, kita juga nggak makan. Aku nih sio babi, masa kau tahu babi suruh makan babi loh? Tidak boleh babi makan babi, masa babi lu suruh makan babi, ketawa. Aku kan sio babi, tak bilang. Jadi
damai, ketawa, dia nggak tersinggung, kita nggak makan babi. Kalau kita ngomong, itu haram, nggak boleh gini. Lu kan tersinggung, jadi ribut. Makanya hindarilah konflik. Gimana caranya? Kita ngalah bukan berarti kalah. Itu loh, itu aja. Jadi apa yang bisa dibikin lucu kita bikin lucu biar mereka senang. Iya. Kapten Ajis kalau milih Ustadz gimana sih? Kalau mencari-cari ceramah, Ustadz seperti apa yang disuka oleh Kapten Ajis? Ustadz yang tidak menggurui kita. Maksudnya ngasih tahu aja tuh secara halus, secara kita jadi sadar, bukan karena kita takut. Ya kayak kalau ninggalin sholat nanti nggak diterima pahalanya, ya Allah. Ya itu tadi saya bilang kan, kalau siksa kubur. Akhirnya saya tanya sama Ustadz, Ustadz udah berapa kali meninggal? Mending meninggal. Ustadz lu berapa kali mati? Dicabut nyawa kayak dikulitin. Makanya orang lagi tidur itu. Allah Maha Suci, Allah tidur. Maka kita bangunkan segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah Engkau matikan kami, kepadamu kami kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur atau ilaikal masir. Bangun. Mau tidur juga dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Karena begitu tidur nggak tahu Mas. Kita sekarang batas antara kita sadar sampai tidurnya nggak tahu. Bangun, mimpi masih ingat. Begitu sadar, mimpi hilang. Mau nggak kita catat, lupa. Nah, gara-gara mimpi lupa tadi, aduh, ini beli buntut berapa nih besok nih? Zaman dulu kan suka, kalau ada temen kan, lu jangan gangguin, ntar lu didatengin. Kalau didatengin, dia hantuin kita cuma minta, nomor buntut berapa? Kabur ntar. Just for joking lah Mas, yang kayak gitu-gitu. Jadi, ya gimana, apa ya? Gimana mau tua gitu loh. Jadi bukan melawan tua, ikutin semua. Tua itu, umur itu hanya sebuah bilangan. Jadi ya balik-balik semangat kita. Kalau kita semangat masih mau terbang, kalau Allah izinkan, dan niatnya juga bukan semata-mata cari uang, bisa bantu orang, bisa nyenengin orang, ya bisa lihat-lihat tempat lain, ya sama bisa lebih banyak bisa berbuat baik lah, itu aja. Kalau memang Allah izinkan, jalan. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah aja. Kapten, kalau lagi bawa pesawat itu, seperti kita lagi bawa mobil, nggak konsentrasi, terus ada saat-saat di mana kita perlu bisa ditinggal. Jadi ada dua, Mas. Situational awareness. Jadi yang harus jaga benar-benar situasi jaga, ada yang high, ada yang low. Jadi take off, landing, itu harus konsentrasi. Karena dari pelan, cepet naik. Kalau mau landing kan dari cepat, pelan, landing. Itu konsentrasi. Nah kalau sudah climbing, ada pesawat naik, cruising, tetap monitor. Kalau mau ke toilet, kita kasih tahu status kita lagi terbang, posisinya adalah ini, tinggi sekian, speed sekian, nanti lapor ini. Sudah itu kita kalau ke toilet juga nggak boleh tinggalin sendirian. Demikian pula kalau dia ke toilet. Harus ada pramugara atau pramugari atau teknik menemani di depan. Penentuan bahwa kita tidak salah arah tuh dari mana? Ya kan sudah computerized semua, navigasi. Wah bukan main Mas Kris. Mau kemana aja udah ada. Udah, jadi dari sini misalkan, sini mau ke Medan. Masukin poin Jakarta, Medan. Nanti Jakarta mau pakai landasan nomor berapa, masukin. Misal ada pergantian sambil jalan, suruh co-pilot ganti kan, kita kan yang bawa di bawah. Setir roda depan kan kita yang bawa. Ini kontrol setir roda depan. Sambil ini briefing lagi. Makanya ke pesawat tuh duluan tuh banyak briefingnya, di flop briefing sama flight operation officer, sama pramugari, pramugara, pesawat sama teknik, ya sama yang bersihin apa sudah itu. Kemudian di pesawat di kokpit terbang, nanti terbang rute ini. Tadi cuacanya begini, anginnya sekian, kita cari level berapa. Jadi mau tinggi berapa, semua pakai perhitungan Mas. Dan ilmunya banyak banget. Makanya kalian gini, bukannya sombong takabur, malah ya Allah, kok bisa sih begini gitu loh. Pesawat segede gini, secepat ini, kau percayakan aku bawa. Gitu loh. Malah kadang-kadang, ya Allah, kalau nggak kebesaran engkau nggak mungkin mengingat, menimbang rapot kebanyakan merah daripada biru. Tapi ada yang bilang,
banyak merahnya aja bisa gini. Gimana kalau biru semua? Bisa jadi apa ya? Begini aja sudah alhamdulillah, bersyukur banget. Makanya kuncinya kita bersyukur aja, udah bersyukur sama. Nah kalau juga diterbang, jaga keselamatan penerbangan, jaga airmanship. Kita ingat bahwa nyawa orang yang ditunggu keluarganya, mereka juga bayar buat on time, nitip barang kalau kargo biar sampai di tempat itu, jangan ada kerusakan. Di pesawat ada apa-apa. Makanya saya briefing jangan bawa diri pribadi kepada pilot, co-pilot maupun pramugara-pramugari. Kita tuh jadi duta besar perusahaan. Kondisikan gaji kita dari mereka. Dari penumpang. Jadi dia marah kayak apa, minta maaf. Kecuali udah kelewatan, udah melecehkan, ya udah, kalau udah bicara hukum udah lain. Kita sesopan mungkin minta maaf. Ya itulah 3 magic words. Maaf, tolong, terima kasih. Ya nyuruh anak buah coba. Hoi, kopi. Bisa. Kalau kita bilang, Mas, tolong bikinin kopi ya. Gulanya 1 aja. Dia, begitu dia datang, terima kasih, komandan. Terima kasih, maaf ya ngerepotin tadi. Padahal memang tugas dia. Angkat barang. Hoi, bawa sini. Minggirin. Bisa kok gitu. Mas, tolong ya nanti itu barang itu, yang itu tuh. Ya ini kuncinya. Taruh di mobil saya ya. Maaf yang ngerepotin. Saya mau ke ruangan ini bentar. Seneng banget dia. Habis itu terima kasih ya. Terima kasih lebih indah daripada, udah tadi. Ini buat lu rokok. Lu bawa yang bener. Udah dia nolongin, di marah-marahin. Ya Allah. Apa sih susahnya terima kasih. Maaf ya kadang-kadang supir kan ngeluh. Bilang gaji kecil. Saya balik tanya, Mas, punya mobil berapa di rumah? Ya nggak punya lah, Kapten. Dari mana punya mobil? Nah, Syukurin itu. Kau nggak punya mobil, tiap hari bawa mobil. Ada AC, ada musik. Nganter pramugari, nganter pilot, bisa ngobrol. Numpang foto, Mbak boleh nggak foto? Boleh. Ada juga pramugari, nggak mau. Udah jelek, sombong lagi. Yang cantik, boleh nggak foto? Boleh. Buat foto. Nunjukin keluarga, misalkan. Udah itu, jalan kemana. Kadang-kadang ada rezeki, bolang terbang dikasih makan kek, minuman kek, snack. Kurang bersyukur apa Mas? Saya bilang. Masya Allah. Hah? Sekarang Anda tadi jemput saya di rumah. Ya, Kep. Ada nggak pesawat di rumah saya? Nggak ada. Nggak ada kan di rumah saya pesawat. Tapi saya bawa pesawat. The owner of the aircraft aja nggak bisa bawa. Malah yang punya pesawat kalau naik, Kapten ikutan. Masya Allah. Yang punya aja segitu sopannya. Ada yang cuma makan gaji. Tengilnya kayak apa? Kayak gitu. Saya paling nggak bisa ketemu orang sombong, Mas. Mau dia cantik, mau dia ganteng, mau dia kaya, pangkat tinggi, kalau dia sombong, aku tak mau kenal. Nah, ya cukup aja dah. Okay. Nah, kalau bisa kita obatin, ya kita lawan dengan kebaikan, dia berubah jadi baik, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang orang sudah susah. Summum bukum umyun fahum la yarji'un. Oke, Cap. Nah, Terakhir. Tips hidup yang baik itu seperti apa? Hidup yang baik ya kita bersyukur, berusaha berbuat baik, jangan nyakitin orang, jaga lisan, jaga silaturahmi, hablum minallah wa hablum minannas dijaga, karena hablum minannas itu bagian dari hablum minallah. Kita berbuat baik kan Allah perintahkan kita, yaitu bagian. Jangan hablum minannasnya bagus, hablum minallah jelek. Atau sebaliknya, hablum minallahnya bagus, hablum minannas jelek. Sholat 5 waktu, tetangga nggak kenal. Ketemu tetangga gini. Udah. Nah, saya waktu masih ngerokok, dari rokok dapat teman banyak. Smoking area kan. Tawarin, what is this? This is from Indonesia. It's very sweet. Ngobrol, ini kenal. Sampai di Denmark, di Korea. Ketemu di ruang rokok. Jadi itu gara-gara rokok juga. Nah makanya kadang-kadang orang bilang rokok tuh haram. Nggak ada tuh suratnya. Mubazir iyalah, makruh mungkin iyalah. Tapi kan masing-masing kan tergantung.
Sekarang kalau kita nggak ngerokok, pajak dari di Indonesia dari mana? Pegawai buruh tembakau dari mana? Kemarin aja pabrik tekstil yang terbesar bubar, PHK. Sampai ada pejabat, saya dengan ini meresmikan pabrik tekstil dengan resminya. Sopirnya bilang, Pak kurang es. Sekaligus dengan pabrik esnya. Gue ketawa semua akhirnya. Selamat makan sahur, selamat puasa Ramadan, mohon maaf lahir batin. Terima kasih Kapten Ajis atas ceritanya, atas obrolan-obrolannya ya. Kosong ini ngobrol. Enggak, banyak hikmah yang bisa Lucu aja. Yang bisa petik ambil dari hikmah, yang baik ambil, yang jelek mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Krisna, kemudian Abi Agus, Abdul Aziz Hamid, kemudian juga Agus, Sabrina, Damar, Elcha, kemudian Akbar, juga siapa lagi ya? Algi, Yusuf Subangkit, apa-apa Amin, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.